Halo teman semuanya, apa kabar? Semua pada baik-baik ya, pada sehat semuanya. Ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat minuman susu kedelai. Bagaimana cara membuatnya? Ayo simak terus, kita segera mulai membuatnya. Jangan kemana-mana hingga selesainya nanti. Untuk membuat susu kedelai atau sari kedelai, saya sudah sediakan 250 gram kedelai ya teman semua, yang sudah saya rendam ini sekitar 6-8 jam gitu ya, dengan tujuan supaya kedelainya ini lebih empuk. Nah setelah itu, setelah direndam, kulit arinya ini dikupas semuanya, kemudian dibuang ya, dicuci lagi sampai bersih. Dan sekarang kedelainya ini siap untuk direbus atau dibuat susu kedelai. Sebelum kita lanjut membuat susu kedelai atau sari kedelai, ini saya kedatangan blender Miyako ya, dengan seri BL52PI. Saya akan buka dulu ya kardusnya ini. Kita buka dulu ya kardusnya ini. Kelihatannya kalau lihat gambarnya ini ada 2 gelas blendernya ya teman semua. Biasanya kan satu saja, ini sepertinya 2. Saya lihat dulu ya. Nah benar teman semua, ada 2. Saya keluarkan dulu ya. Satu lagi. Nah kemudian ini motornya ya, sudah saya keluarkan semua. Saya sisihkan dulu kardusnya. Jadi ini ya teman semuanya, satu paket pembelian blender Miyako ini isinya ada 1 motor dan 2 gelas blender yang sama besarnya, jadi ukurannya sama, dan kapasitasnya ini 2 liter. Dan blender ini mampu menghancurkan es batu tanpa air ya, juga menghaluskan es batu sampai seperti salju. Nah pisau stainlessnya ini kuat banget, ini tebel ya, karena mencapai 1,5 mm, anti karat dan lebih kuat. Di motornya ini juga dilengkapi bearing, performa motor ini lebih maksimal, lebih awet, dan cocok banget untuk home industri atau UMKM. Jadi kalau teman semua mau jualan pop ice, jus buah, milkshake, dan lain sebagainya, itu sangat cocok banget. Juga kakinya ini dilengkapi dengan anti slip ya, jadi tetap stabil saat digunakan. Untuk ini sangat direkomendasikan teman semua untuk memakai atau menggunakan blender Miyako BL52PI. Sekarang kita lanjut membuat susu kedelainya ya. Nah ini kedelainya saya blender dulu. Setelah direndam, dicuci bersih, kulit arinya dibuang semua. Ini saya masukkan separuh dulu. Kemudian saya masukkan airnya. Ini saya masukkan sebagian dulu ya untuk kedelainya ini, jadi sedikit demi sedikit supaya memudahkan nanti pada saat menyaringnya ya teman semua. Dan ini saya akan tutup dulu blendernya, langsung akan saya blender. Saya tutup dulu. Di blender sampai halus ya teman semua. Setelah kedelainya di blender sampai halus, saya sudah sediakan panci dan saringan ya. Ini saringannya pilih yang halus ya, yang rapat gitu ya, yang bukan yang besar-besar lubangnya. Nah setelah ada saringan ini, saya masih tambahkan saringan lagi, ini berupa kain. Ini kain furing yang paling tipis ya teman semuanya. Ini semua disaring dengan baik, jadi tidak ada ampas lagi yang nanti masuk di air susu kedelainya ya, karena sudah ada kainnya di sini.
Dan ini kain yang paling tipis ya, kain furing, supaya bisa disaring dengan baik. Ini saya masukkan. Nah, setelah masuk semuanya, ini saya satukan ya semua tepinya ini. Lalu saya akan peras. Nah, ini karena kainnya tipis, jadi bisa keluar dengan sendirinya ya, dengan baik ya. Masih saya bantu, saya peras. Dan tangan saya sudah bersih yang pasti ya. Diperas sampai semua airnya ini keluar. Nah, ini ya teman semua, hasil perasan dari kedelainya tadi, bisa dilihat ya. Kemudian ampasnya ini saya akan blender lagi karena masih ada banyak sarinya ya. Karena dari warnanya ini kelihatan dan dari aromanya ya, bisa tercium dari kedelainya yang masih sangat kuat. Saya akan masukkan lagi ke dalam blendernya. Saya masukkan airnya. Ini saya ulangi lagi ya teman semua. Jadi setelah di blender ada proses ya, disaring lagi. Di blender kedua kali ini ya. Nah, masih kental ya teman semua. Ini satu bukti bahwa masih banyak sarinya dari kedelai ini. Kemudian saya peras lagi ya. Nah, ampasnya ini saya akan blender sekali lagi ya teman semua. Masih ada sarinya ini, masih banyak nanti ya. Sekali lagi, jadi ini yang ketiga kalinya. Saya masukkan airnya. Ini saya saring yang ketiga kalinya ya teman semua, dan ini yang terakhir ini, karena setelah ini ampasnya akan dibuang. Jadi satu kali memblender kedelainya itu bisa diulang 3 kali ya, 3 kali penyaringan. Nanti bisa dilihat hasilnya. Ini yang ketiga kalinya. Dan untuk perbandingan airnya, saya menggunakan 250 gram kedelai yang mentah ya, kedelai mentah tadi. Itu airnya 3,5 liter ya teman semua. Dan ini sudah pas nanti tingkat kekentalannya, nanti teman semua bisa lihat. Namun kalau teman semua ingin lebih encer jadinya, bisa ditambahkan air lebih banyak. Kalau ingin susu delainya atau sari delainya ini lebih kental, bisa dikurangi sedikit airnya. Ini sudah jernih ya teman semua, bisa dilihat, makanya cukup 3 kali penyaringan saja. Nah, hasilnya seperti ini ya teman semua. Jadi perasan kedelainya tadi ini 3 kali penyaringan ya. Kemudian untuk sisanya saya akan blender dengan proses yang sama, 3 kali blender dan 3 kali penyaringan. Sekarang saya mulai rebus susu delainya ya. Setelah selesai disaring semuanya, ini saya tambahkan daun pandan ya, supaya aromanya lebih harum. Jangan lupa apinya jangan terlalu besar ya teman semua, sedang saja. Jadi saya kecilkan apinya dan sampai mendidih ya, sampai matang ini susu delai atau sari delainya. Memang harus telaten, harus sabar, ditunggu pelan-pelan sampai mendidih. Dan harus diaduk terus ya teman semua, jangan ditinggal supaya tidak pecah ini. Seperti merebus santan itu ya teman semua, kalau tidak diaduk bisa pecah. Santannya bisa pecah, tapi ini juga sama, sari delainya kalau tidak diaduk terus bisa pecah, jadinya kurang bagus. Susu delainya ini atau sari delainya ini sudah matang ya teman semua, ini sudah mendidih. Karena saya menggunakan api sedang, bukan api yang besar, jadi mendidihnya tidak begitu kelihatan. Nah, memang ini rahasianya untuk membuat susu kedelai ini supaya tidak pecah.
Harus telaten ya teman semua, apinya sedang saja dan diaduk terus dari awal prosesnya sampai matang ini. Dan jadi sari delenya cantik banget ya, sudah jadi ya, tidak pecah. Saya akan tambahkan gula pasir. Kemudian untuk gulanya ini sesuai selera saja ya teman semua. Kalau suka manis bisa ditambah gulanya lebih banyak. Kalau tidak suka manis, gulanya sedikit saja. Atau kalau teman semua tidak suka menggunakan gula, tawar saja sari delenya boleh ya. Atau ditambahkan kalau minum dikasih madu, boleh saja ya. Sesuai selera saja. Oke, sudah cukup. Apinya akan saya matikan ya. Susu dele atau sari delenya sudah jadi ya teman semua. Ini tidak bau langu dan tidak pecah. Karena saya tadi sudah ceritakan ya, waktu membuatnya memang harus telaten, apinya sedang dan diaduk terus sampai matang. Dan ini bisa divariasi ya teman semua. Kalau mau ditambahkan coklat atau perasa seperti stroberi dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Dan selamat mencoba untuk membuatnya sendiri di rumah. Dan ini bisa diminum panas atau ditambah es batu, itu lebih segar. Sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!